Segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Tulisan yang diilhamkan Allah ini yang mana? Perjanjian baru? Belum. Itu refer kepada perjanjian apa? Perjanjian lama. Itulah kitabnya Yesus, itulah kitabnya Rasul Paulus, itulah kitabnya Timotius, itulah dasar daripada ajaran dari doktrin-doktrin yang menjadi doktrin apa? Di zaman Yesus, di zaman Rasul Paulus. Jadi janganlah kita membuat satu perubahan menghancurkan dan melihat bahwa seakan-akan Yesus menghancurkan, tetapi sesungguhnya yang Yesus ingin dihindar, bagi kita menghindar, adalah tradisi-tradisi tentang Sabat. Yang sayangnya saat ini banyak kalangan Kristen kita tetap mempercayai tradisi-tradisi Sabat yang bukan sesuai dengan firman Tuhan. Jadi sekali lagi itulah yang harus kita hindarkan. Wah, terima kasih Pak Pendeta Stephen. Pak Pendeta Alfonso Tarigan, kita kembali ke Pak Pendeta. Di pelajaran kita sekarang ini, pelajaran hari Rebo, saat teduh bersama dengan Tuhan. Pak Pendeta, pentingkah kita mempunyai saat teduh bersama dengan Tuhan itu? Dan kira-kira menurut anjuran Pak Pendeta, berapa lama, ini anjuran Pak Pendeta, sebaiknya kita mempunyai waktu teduh itu dengan Tuhan? Dan selama waktu teduh itu, adakah hal-hal spesifik yang kita lakukan sehingga saat teduh itu betul-betul berguna dan bermanfaat bagi kerohanian kita? Silakan Pak Pendeta. Terima kasih Pendeta Tani. Nah, saat teduh dengan firman Allah atau dengan Alkitab adalah saat teduh bersama-sama dengan Tuhan sendiri. Nah, kita berbicara dengan Tuhan melalui doa. Kita juga bisa berbicara, menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan melalui meditasi. Tetapi gilirannya ada juga Tuhan harus diberikan kesempatan untuk berbicara kepada kita. Dan saat Tuhan berbicara kepada kita, itulah melalui firman-Nya. Jadi ketika Tuhan mau menyampaikan sesuatu kepada kita, Dia menyampaikannya melalui firman yang sudah disampaikan melalui Alkitab yang tertulis. Tuhan tidak akan menyampaikan sesuatu yang baru kepada kita bertentangan dengan Alkitab yang sudah diberikan secara tertulis. Nah, bayangkan kita mau memiliki satu kualitas rohani yang baik, sementara kita tidak mempunyai waktu bersama-sama dengan Tuhan. Kita tidak mempunyai suatu kualitas waktu bersama-sama dengan Tuhan. Itu sama seperti ilustrasi ini. Ada seorang yang mau hidup sehat, dia mau hidup memiliki umur yang panjang, tetapi dia tidak mengkonsumsi makanan dan minuman yang cukup. Apa kira-kira yang terjadi? Apakah orang tersebut bisa memiliki tubuh yang sehat dan memiliki umur yang panjang, sementara dia tidak memiliki asupan gizi, nutrisi yang baik bagi kehidupan? Adalah hal yang mustahil. Demikian juga dalam kehidupan kerohanian kita bersama-sama dengan Tuhan. Adalah mustahil kita memiliki satu kehidupan rohani yang baik kecuali kita memiliki waktu atau saat teduh bersama-sama dengan Tuhan. Saya memberikan ilustrasi yang mudah kita pahami oleh karena ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Bayangkan kalau ada pasangan suami dan istri. Dan pasangan suami istri ini sudah memiliki anak-anak. Lalu suami dan istri ini tidak memiliki saat-saat kualitas time di mana mereka duduk bersama-sama menggunakan waktunya bersama-sama. Demikian juga orang tua dan anaknya. Anak sudah lahir tetapi anak itu dibiarkan begitu saja. Boleh kita pastikan bahwa kalaupun mereka hidup dalam satu rumah, kecuali mereka memiliki waktu bersama-sama secara kuantiti dan quality, maka hubungan keluarga itu, hubungan pasangan itu tidak akan bersifat dalam. Itu sangat rapuh sekali.
Sama halnya dengan hubungan kita dengan Tuhan. Kecuali kita memiliki waktu kita yang lama dan berkualitas bersama-sama dengan Tuhan, maka hubungan kita dengan Tuhan akan hanya bersifat dangkal dan hanya bersifat permukaan saja, tidak dalam. Jadi saya mau katakan bahwa saat teduh bersama dengan firman Allah, dengan Alkitab, yang di dalamnya termasuk doa dan juga nyanyian pujian dan meditasi, adalah sebuah kebutuhan, adalah sebuah keharusan, adalah sebuah kewajiban bagi seorang Kristen yang mau memiliki kualitas rohani hidup yang baik. Pertanyaannya tadi yang berikutnya adalah berapa lama dan kapan waktu kita yang terbaik bersama-sama dengan Tuhan. Nah, saat teduh kita bersama-sama dengan Tuhan itu tidak sama semuanya, berbeda-beda. Oleh sebab itu dalam hal ini kita harus bersifat tahu situasi diri kita, tahu kita bersifat kreatif dalam hal ini. Ya. Betul. Ya, pengalaman saya secara pribadi, waktu saya terbaik dengan Tuhan adalah waktu ketika saya sudah cukup tidur. Kalau saya tidak cukup tidur, maka kalaupun membaca firman Tuhan, membaca Alkitab, itu biasanya sulit untuk masuk ke dalam pikiran, sulit untuk dimengerti, apalagi sulit untuk diinsaf. Jadi menurut pandangan saya adalah waktu yang terbaik bagi Tuhan adalah waktu saat teduh kita bersama dengan Tuhan adalah apa yang disebut dengan the prime time. Sewaktu di mana kita keadaan segar, pikiran kita masih kosong, belum diisi dengan pekerjaan kita, belum diisi dengan kekhawatiran dan kesibukan kehidupan kita sehari-hari, di mana pikiran kita masih terbuka, masih haus dan lapar akan sesuatu yang harus kita masukkan ke dalam pikiran. Dan saat itu adalah waktu yang terbaik di mana kita mengisi pikiran kita dengan Tuhan. Tapi sayang sekali, pada waktu pagi hari kita bangun, biasanya apa yang kita lihat secara umum? Oh, kita cari di mana cellphone kita. Lalu kita mau lihat ada berita apa? Ada berita apa terbaru yang sedang ramai dibicarakan, yang sedang ramai diposting. Nah, dengan mengisi hal ini, lalu pada waktu kita mempunyai waktu saat teduh bersama dengan Tuhan, firman Tuhan itu tidak dapat lagi masuk ke dalam pikiran kita sepenuhnya. Jadi saya mau katakan bahwa saat pikiran kita masih segar, memiliki tenaga prima untuk menerima dan mengerti firman Tuhan, gunakanlah waktu itu untuk bersama-sama dengan Tuhan dalam firman-Nya. Nah, pertanyaannya tadi adalah berapa lama waktu yang terbaik atau anjuran? Ya, tentu ini berbeda-beda juga masing-masing kita. Jadi kalau kita tidak terbiasa mempunyai waktu yang lama bersama-sama dengan firman Tuhan ya dalam saat teduh kita, mungkin 15 menit atau setengah jam itu sudah terlalu lama bagi kita. Tetapi bagi orang yang sudah membiasakan dirinya memiliki saat teduh dan bersama-sama dengan Tuhan, maka 1 jam bahkan 1,5 jam itu tidak terasa dan terasa kurang. Iya. Ya, jadi boleh kita katakan untuk mencapai 1 jam dalam 1 hari itu adalah sesuatu mungkin yang perlu kita cita-citakan dan perlu kita rencanakan, komitmenkan dalam hidup kita supaya kualitas kehidupan kita kualitas kerohanian kita semakin baik. Nah, apa yang harus kita lakukan agar saat teduh itu bermanfaat atau secara maksimal dalam kerohanian kita? Nah, saya mau katakan seperti ini. Lebih baik kita mempelajari sedikit, namun kita mengerti dengan baik, daripada kita mempelajari begitu banyak sekali, tetapi kita tidak mengerti, bahkan kita lupakan sama sekali. Kalau bisa kita usahakan menghafal firman Tuhan yang sedang kita pelajari. Dengan demikian, bukan hanya ide dari ayat tersebut yang akan kita ingat sepanjang hari, tetapi seluruh teks dari ayat yang sedang kita baca itu dapat kita ingat dan ulang-ulangi setiap hari. Dengan demikian, kuasa atau power dari firman Tuhan itu akan mendrive kehidupan kerohanian kita sepanjang hari. Dan lebih penting adalah bahwa adanya satu kerinduan kita hidup dekat dengan Tuhan, dan ada satu kerinduan dalam hati kita untuk melakukan apa yang sedang kita pelajari. Nah, dalam hal ini kita harus meminta Roh Tuhan agar menuntun kita. Kita harus menyerahkan hidup kita, kita harus menyerahkan hati kita
kepada Tuhan saat-saat kita menggunakan waktu kita bersama dengan Tuhan di dalam firman-Nya dan di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Gunakanlah bahwa tiada hari tanpa firman Allah, sama seperti makan dan minum. Tidak ada hari di mana kita tanpa makan dan minum kecuali kita sedang puasa. Tetapi dalam firman Tuhan tidak ada kata puasa. Setiap hari firman Allah itu haruslah kita isi ke dalam pikiran. Firman Allah itu kita jadikan yang mendrive kehidupan kita sehari-hari. Sama seperti makanan dan minum yang memberikan tenaga bagi kita untuk beraktivitas. Biarlah firman Tuhan itu juga yang memberikan kekuatan bagi kita untuk melawan pencobaan dan serangan-serangan setan. Firman Allah itu membuat kita bertumbuh. Sama seperti makanan dan minuman yang kita makan akan membuat kita semakin kuat dan semakin besar. Maka firman Allah itu juga seharusnya membuat kita menjadi orang-orang Kristen yang bertumbuh dan semakin dewasa, semakin sempurna di dalam firman dengan Tuhan. Firman Allah itu haruslah memberi daya tahan bagi kita untuk melawan pencobaan, sama seperti nutrisi yang kita konsumsi memberikan satu daya tahan dan stamina bagi kita melawan penyakit yang ada. Terima kasih Pendeta Sani Manop. Terima kasih Pendeta Alfonso. Pak Pendeta Stephen, tadi sudah disinggung sedikit oleh Pak Pendeta Alfonso tentang menghafal ayat Alkitab. Pertanyaannya adalah Pak Pendeta Stephen, sekarang kan sudah zaman mobile phone. Aduh pendeta, lebih mudah mau lihat di HP itu ayat Alkitab daripada mau menghafal pendeta. Memangnya Pak Pendeta Stephen, pentingkah kita harus menghafal ayat-ayat Alkitab? Apakah ada manfaat bagi kerohanian kita nggak menghafal ayat Alkitab? Atau mungkin juga Pak Pendeta Stephen mempunyai tips-tips atau cara-cara gimana mau metode yang paling sederhana supaya mudah untuk menghafal ayat Alkitab? Silakan Pak Pendeta. Baik, terima kasih sekali lagi atas pertanyaannya. Memang kalau kita lihat pada zaman sekarang ini, kita berada di dalam segala sesuatu itu harus instan ya. Betul. Kita gampang sekali, buat apa kita mau hafal kalau kita bisa Google. Bukan hanya kita saat ini, mungkin banyak orang mesti bisa mesti ketik dulu kira-kira ayat apa ya. Tetapi dengan adanya new devices ya seperti saat ini, kita bisa hanya berbicara, kita bilang, Alexa, di mana ini kejadian apa yang dikatakan dalam Kejadian 1 ayat 1 misalnya. Maka Alexa itu yang bisa langsung nyatakan kepada kita. Jadi seakan-akan kita tidak perlu lagi untuk menghafal. Segala informasi yang kita butuhkan itu dapat kita minta kita bicarakan, dan tidak perlu lagi kita kita tidak hafal. Ya, dan ini sayang sekali telah terjadi di mana waktu-waktu yang kita gunakan ternyata bukannya untuk sesuatu yang penting. Nanti saya akan katakan kenapa kita sangat dikatakan penting ya, yaitu dengan untuk menghafal. Tetapi kita lihat bagaimana zaman sudah berubah. Saya masih ingat bagaimana dulu pendeta-pendeta tua saya kagumi oleh sebab pada saat mereka mengadakan ceramah, mereka bahkan tidak buka Alkitab, mereka pegang Alkitab, tapi mereka keluar ayat demi ayat dari dalam dari dalam pikiran mereka, dari dalam otak mereka dengan kata lain. Saat ini kita juga pegang Alkitab, tapi yang kita putar itu slide, bukan lagi ayat demi ayat, tapi slide satu ke slide yang berikutnya. Mungkin jarang di antara kita, saya tidak tahu, mungkin ada di Indonesia, tapi saya belum pernah dengar ada seorang pendeta seperti John Nevin Andrews, bekas salah seorang pionir kita, yang menghafal Alkitab itu Perjanjian Baru, dia hafal semuanya. Perjanjian Lama itu dia bilang mungkin dia akan bisa hilang 1 atau 2 kata, tapi untuk Perjanjian Baru dia hafal seluruh dari kitab Matius sampai kitab Wahyu. Saya tidak tahu kalau ada di antara kita yang masih bisa melakukan hal tersebut. Bagaimana pentingnya ya, kalau kita menghafal pelajaran sekolah sahabat kita, kalau kita hafal, maka ayat itu akan keluar langsung cepat pada saat kita menghadapi satu situasi yang baru dan yang berbeda ya. Dan pada saat itu, pada saat kita menginjil, pada saat kita berdoa, maka ayat itu langsung bisa keluar. Kalau itu ada di dalam pikiran kita, gantinya kita harus Google. Daripada kita harus Google dan lain sebagainya. Tidak heran, saya baca ya kesaksian dari mereka, pemimpin kekristenan, pembicara-pembicara, profesor Kristenan saat ini ya. Misalnya Dallas Willard, dia katakan bahwa
menghafal Alkitab itu adalah satu hal yang paling mendasar, yang paling penting untuk menumbuhkan kehidupan kerohanian kita. Firman Tuhan katakan bahwa firman itu, Yosua 1 ayat 8 katakan firman itu harus selalu keluar dari mulut kita. Bagaimana supaya dia keluar? Itu dari mana ya? Daripada saat kita menghafal. Karena misalnya Yosua 1 ayat 8 katakan, janganlah engkau lupa memperkatakan Taurat ini, tetapi renungkanlah Taurat itu siang dan malam. Siang kita baca, malam mungkin di zamannya Yosua itu berarti harus keluar dari apa? Pikiran kita, supaya engkau bertindak berhati-hati sesuai dengan segala yang tertulis. Karena seringkali kalau kita tidak tahu firman Tuhan tersebut apa yang tertulis, kita hanya mereka-reka, maka kita bisa apa? Salah menafsirkan. Dan di dalam Yosua 1 ayat 8, dengan demikian perjalananmu itu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Yosua 1 ayat 8. Jadi Charles Swindoll, dia katakan ini yang paling bermanfaat. Menghafal firman Tuhan itu yang paling bermanfaat. Martin Luther katakan kalau tidak ada firman Tuhan yang dia hafal, tidak ada reformasi. Sampai sejauh itu ya. Martin Luther katakan. Lalu Billy Graham juga katakan, kalau saya bisa hidup kembali, muda kembali. Dia sudah meninggal saat ini. Tapi kalau saya bisa hidup kembali, maka yang saya lakukan adalah saya akan lebih banyak menghafal firman Tuhan. Tidak heran Nyonya White dalam Testimonies jilid 6 ya, halaman 81, dia katakan gantunglah firman Tuhan itu di aula ingatan kita. Itu lebih berharga dari perak dan emas. Setiap hari, dia katakan, setiap hari kita harus belajar untuk menghafal firman Tuhan di dalam ingatan kita. Kalau ada waktu luang, dia katakan dalam manuskrip rilis, dia katakan manuskrip rilis volume 15, dia katakan kalau ada waktu luang jangan kita baca majalah dengan membaca cerita yang bodoh, yang remeh, yang bohong, dan tidak mendapatkan hal yang manfaat di dalamnya. Tapi kalau ada waktu, marilah kita menghafal firman Tuhan supaya pada saat musuh menyerang kita, kita dapat katakan apa? Ada tertulis. Jadi kalau Nyonya White hidup saat ini, mungkin dia katakan jangan habiskan waktu dengan scrolling orang punya status di Facebook dan lain sebagainya, tapi gunakan waktu untuk apa? Menghafal. Ya, bawalah dalam Rivian Herald dia katakan bawalah Alkitab saku Anda. Jadi kalau ada Alkitab kecil ya bawa pada saat kita bekerja, kalau ada kesempatan waktu break mungkin kita baca untuk menghafal. Anak-anak di rumah juga dia katakan anak-anak harus belajar. Mungkin pertama-tama sukar untuk menghafal, tetapi lihatlah bagaimana manfaat itu akan berharga bagi pertumbuhan anak-anak kita. Jadi kita harus pertama-tama, bagi saya pribadi ya, bagaimana saya mau menghafal firman Tuhan itu adalah pada saat saya melihat firman itu menjadi berharga, pada saat ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan saya. Dan firman itu berbicara langsung pada saya. Disitulah saya mencoba untuk menghafal firman itu bagaikan tulisan pacar saya dulu yang sekarang menjadi istri saya. Surat-suratnya kepada saya itu saya hafal dengan waktu saya terima ya. Demikianlah juga surat-surat cinta Tuhan itu kepada saya. Itu secara positif ya. Secara negatif mungkin seringkali saya juga bisa menghafal ayat pada saat mahasiswa saya ataupun orang lain tanya, pendeta, di mana ini ayat ini ya? Lalu saya lupa. Jadi secara negatif saya katakan, Tuhan, ya saya ditanya dan saya tidak dapat menjawab. Tolong bantu saya agar supaya di lain kali pada saat pertanyaan itu diberikan, saya dapat menjawabnya seperti apa yang tertulis dengan menghafal ayat tersebut. Jadi yang dapat kita lakukan adalah pada saat saya mengalami peristiwa-peristiwa yang menyentuh, maka saya buat dalam note saya ayat-ayat Tuhan, firman Tuhan. Kalau kita tulis, maka itu dapat lebih tertanam. Atau kita mungkin bisa buat index card. Kita buat index card, lalu kita ambil ayat-ayat tersebut untuk kemudian kita hafal. Saya tidak sempurna, ya. Saya terus terang pada saat ini, apalagi dengan adanya teknologi, maka ayat-ayat itu saya sudah tampilkan di PowerPoint dan lain sebagainya. Tetapi saya sadari itu janganlah kita otak kita itu kita pindahkan ke komputer. Marilah otak itu tetap kita simpan dan firman Tuhan itu kita simpan. Sehingga pada saat saya berdoa dengan anggota, ada situasi-situasi tertentu yang mereka membutuhkan kekuatan bukan dari apa yang pendeta katakan, tetapi apa yang firman Tuhan katakan. Maka saya bisa bawakan firman Tuhan itu di dalam doa, di dalam kekuatan-kekuatan yang saya dapat berikan kepada mereka. Dan apabila yang mereka terima itu firman Tuhan, bukan firman pendeta, itu lebih melekat, lebih memberikan kekuatan kepada mereka. Itulah sebabnya penting sekali bagi saya pribadi, bagi kita semua, untuk menghafal
firman Tuhan. Terima kasih. Pendeta Alfonso, di sini ada pertanyaan dari pemirsa. Ya, Pak Pendeta, kan pelajaran minggu ini adalah kita hidupkan firman Tuhan. Pertanyaannya adalah, Pendeta, saya ini orang berdosa. Seringkali kalau saya membaca ayat Alkitab, seperti ada suara-suara mengingatkan, aduh kamu ini banyak dosa, kamu ini banyak kekurangan. Bagaimana kamu menghidupkan itu? Nggak akan mungkin. Sehingga akhirnya kita ingin mau maju, nggak bisa lagi maju, nggak bisa berubah. Menurut Pendeta, apa yang harus dilakukan jika seseorang seperti itu mengalami sehingga ia boleh berubah? Silakan Pak Pendeta. Ya, memang inilah strategi setan untuk datang dan menjatuhkan kita, melemahkan kita, agar kita jauh dari Tuhan. Ya. Nah, dalam hal seperti inilah, betul kita sebagai orang berdosa, betul kita sebagai orang yang tidak sempurna. Tetapi Tuhan telah menebus kita, Tuhan telah menyelamatkan kita. Sehingga firman Tuhan yang memberikan jaminan dan memberikan penghiburan bagi kita, juga harus kita ingat. Misalnya 1 Yohanes 1 ayat 9 tadi, ya, jadi dalam menjawab pertanyaan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Dia adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni kita dari segala kesalahan kita dan menyucikan kita. Nah, dalam situasi-situasi di mana kita teringat dengan kehidupan kita yang masa lampau, kita harus ingat akan jaminan firman Tuhan yang rela untuk mengampuni dan menyucikan kehidupan kita. Dalam situasi seperti ini, kembali, firman Tuhan itu yang berakar dan berurat di dalam pikiran kita lah yang akan menyanggupkan kita untuk melawan tuduhan-tuduhan setan yang datang menyerang pikiran kita. Jadi kembali, lawanlah itu dengan firman Tuhan dan serahkanlah diri kita kepada Tuhan dan percayalah bahwa Tuhan mengampuni kita. Amin, amin. Terima kasih. Pak Pendeta Stephen, ini ada juga pertanyaan dari pemirsa. Pak Pendeta Stephen, kalau masih muda katanya gampang mau hafal ayat Alkitab. Tapi kalau sudah tua, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh mereka yang sudah tua sehingga firman Tuhan itu gampang dia ingat? Kan kalau kita masih muda gampang, agak mudah. Kalau sudah lanjut usia agak susah. Kira-kira mungkin ada tips yang boleh diberikan sehingga mereka yang tanda kutip sudah lanjut, yang agak susah untuk menghafal firman Tuhan itu mereka boleh ingat. Silakan Pak Pendeta. Jadi firman Tuhan katakan, mintalah maka itu akan apa ya? Diberikan kepadamu. Jadi itu bukan sedang berbicara terus terang, itu sedang meminta Roh Kudus ya. Supaya Roh Kudus dapat apa? Membantu kita bukan hanya untuk menghidupkan firman, tetapi sebelum kita hidupkan untuk menghafal juga apa ya? Firman. Jadi biarlah kita selalu libatkan Roh Kudus. Biarlah kita minta, karena kalau kita minta untuk dapat menghafal firman Tuhan, apakah Tuhan akan kasih batu kepada kita? Apakah Dia akan tidak memberikan kesuksesan kepada kita? Jadi yang pertama dapat kita lakukan adalah kita meminta kepada Tuhan bantuan Roh Kudus. Yang kedua adalah ulangi, dan ulang-ulangi. Jadi itu adalah bagian daripada praktis. Saya juga sudah tapi kalau saya ingin supaya saya bisa push up sampai 100 kali, mungkin saya mulaikan di hari pertama cuma 5 kali. Tapi dari hari kedua, hari ketiga saya terus tingkatkan. Jadi apabila kita terus melatih, maka dengan bantuan Roh Kudus juga, maka sel-sel otak yang mungkin sudah berkurang itu tetap dapat apa ya? Dapat ditambahkan atau dikuatkan sehingga kita disanggupkan, bukan menyanggupkan diri kita, tetapi kita disanggupkan juga dengan apa? Untuk mengingat ayat-ayat tersebut. Dan berikutnya, jangan lupa hidup sehat. Banyak makan biji-bijian, buah-buahan, sayur-sayuran. Itu semua membantu. Jangan kita hanya berpikir, kita mau tambah dengan multivitamin dan lain sebagainya. Tapi makan saja apa yang Tuhan sudah anjurkan bagi kita dengan kehidupan sehat yang kita miliki, udara segar yang kita hirup, exercise kita berjalan di luar, maka itu semua membantu kita, membantu untuk meningkatkan daya pikir kita. Jadi bukan hanya kita sanggup untuk menghafal firman Tuhan, tetapi kita juga disanggupkan untuk menghindar daripada penyakit seperti Alzheimer atau demensia. Jadi itulah yang dapat kita lakukan. Kita minta kepada Tuhan dengan praktis latihan yang kita selalu lakukan dan kehidupan sehat yang dapat kita kembangkan. Terima kasih. Terima kasih Pendeta Stephen Rantung dan Pendeta Alfonso Tarigan.
yang telah bersama-sama dengan kami dalam diskusi pelajaran Sekolah Sabat. Untuk mengakhiri akan diskusi ini, kami mulai dari Pendeta Alfonso, baru setelah itu Pendeta Stephen Rantung. Bisakah memberikan closing statement atau kalimat penutup dari rangkaian diskusi kita pada Sabat ini? Silakan Pak Pendeta Alfonso duluan, baru Pendeta Stephen Rantung. Ya, jadi konklusi atau closing statement yang dapat saya berikan dari diskusi kita ini adalah, marilah kita menjadi seorang pelajar Alkitab yang setia dan rajin. Dan bukan hanya menjadi pelajar Alkitab, tapi kita juga menjadi pelaku firman seperti yang dinyatakan dalam ayat inti kita dalam pelajaran Sekolah Sabat. Saya yakin bahwa oleh pertolongan Roh Kudus dan komitmen kita yang kita buat, maka kita akan disanggupkan untuk menjadi pelajar dan juga pelaku firman. Tuhan memberkati saudara, sampai bertemu kembali. Terima kasih. Terima kasih Pendeta Alfonso. Silakan Pendeta Stephen Rantung. Saya ingin mengajak agar kita semua selalu melibatkan Roh Kudus pada saat kita membuka Alkitab. Pada saat kita membaca Alkitab, memahami Alkitab, dan menghidupkan Alkitab, biarlah Roh Kudus yang selalu bekerja. Biarlah kita memiliki kerendahan hati bahwa kita sedang bukan untuk jago-jagoan dengan orang lain. Tapi biarlah kita menguasai Alkitab agar supaya Alkitab itu, firman Tuhan itu yang menguasai kita. Dan semuanya ini hanya dapat kita miliki apabila kita dengan kerendahan hati meminta bantuan Roh Kudus, menyadari ketidakmampuan kita. Gantinya kita membaca Alkitab untuk menunjukkan kepada orang lain kita lebih jago dari mereka, saya lebih hebat dari mereka. Tapi baiklah kita melihat itu, bagaimana firman Tuhan itu dengan kekuatan Roh Kudus akan merubah kehidupan kita. Dan seperti Pendeta Tarigan katakan, untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang sejati. Terima kasih. Terima kasih Pendeta Stephen Rantung dan Pendeta Alfonso Tarigan. Tuhan memberkati Pak Pendeta dalam pelayanan di Amerika Serikat. Kiranya dengan pertolongan Tuhan kita akan bertemu kembali di sabat-sabat kemudian untuk menjadi narasumber di pelajaran Sekolah Sabat di Hope Channel. Umat Tuhan yang saya cintai, mari kita akhiri diskusi Sekolah Sabat kita dengan berdoa, mengundang kuasa Tuhan menjadi bagian kita semua. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kuasa dari surga, Roh Kudus yang telah menuntun diskusi pelajaran Sekolah Sabat pada saat ini. Oh Tuhan, biarlah kuasa dari surga, Roh Kudus itu menjadi penuntun kami, agar setiap kali firman Tuhan yang kami belajar, firman itu akan menjadi darah kehidupan kami, menjadi kuasa dalam hidup kami. Hidup kami ini akan ditarik lebih dekat kepada Tuhan, dan kami akan menjadi umat-umat Tuhan yang betul-betul dipersiapkan bagi kedatangan Yesus yang kedua kali. Sertai kami sepanjang Sabat yang indah ini. Memberkati Pendeta Stephen Rantung dan Pendeta Alfonso Tarigan di dalam pelayanan mereka di Amerika Serikat. Dan berkati kami semua umat-umat Tuhan yang sementara berbakti saat ini. Kami persembahkan doa ini ya Tuhan, hanya di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin.